sistem artificial intelligence mengerjakan tugasnya secara otomatis. Umumnya, algoritma machine learning ini digunakan untuk memprediksi nilai output dari input yang diberikan. Dua proses utama dari algoritma machine learning adalah klasifikasi dan regresi. Algoritma machine learning sendiri dibagi menjadi dua, yaitu supervised dan unsupervised learning. Supervised learning sendiri membutuhkan data input dan data output yang diinginkan dan digunakan untuk membuat pelabelan. Sedangkan algoritma unsupervised learning bekerja dengan data yang tidak diklasifikasikan atau diberi label. Contoh algoritma unsupervised learning adalah pengelompokan atau clustering data yang tidak difilter berdasarkan persamaan dan perbedaan. Pada presentasi kali ini, kita akan membahas algoritma supervised learning, yaitu algoritma klasifikasi. Karena klasifikasi memerlukan pelabelan, jadi klasifikasi sendiri merupakan salah satu metode dalam algoritma supervised learning. Selanjutnya, jenis-jenis algoritma sendiri sebenarnya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada naive-Bayes classifier, yang kedua ada decision tree, yang ketiga ada support vector machine, dan yang keempat ada random forest classifier. Dan yang akan kita bahas kali ini yaitu decision tree. Apa itu decision tree? Decision tree membangun model klasifikasi dan regresi dalam bentuk struktur pohon. Karena decision sendiri dalam bahasa Inggris artinya keputusan, sedangkan tree artinya pohon. Jadi decision tree ini modelnya seperti pohon, begitu. Kemudian algoritma ini menguraikan kumpulan data menjadi himpunan bagian yang lebih kecil dan menghubungkannya menjadi pohon keputusan yang terkait. Kemudian apa tujuan utama dari decision tree? Tujuan utama dari algoritma decision tree adalah untuk membangun model pelatihan yang digunakan untuk memprediksi nilai variabel target dengan mempelajari aturan keputusan. Kemudian dari mana aturan ini disimpulkan? Aturan ini disimpulkan dari data training yang sebelumnya telah diinput. Kemudian apa keuntungan menggunakan algoritma decision tree dalam machine learning? Keuntungan menggunakan algoritma decision tree adalah algoritma decision tree ini mudah dimengerti, kemudian mudah menghasilkan aturan, dan tidak mengandung hyperparameter. Dan yang terakhir, model decision tree ini meskipun kompleks dapat disederhanakan secara signifikan dengan visualisasinya. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan algoritma decision tree menggunakan Google Colabs dan Python. Di sini hal yang pertama saya lakukan adalah mencari datasetnya. Dataset yang saya gunakan adalah dataset water quality. Jadi kalian cukup search di Google atau browser atau search engine kalian tentang dataset apa yang mau kalian cari. Di sini saya cari water quality dataset, kemudian di sini akan muncul banyak sekali dataset yang tersedia, begitu ya. Kemudian yang saya pilih ini water quality dari Kaggle. Saya cukup mendownload dalam CSV. Kemudian setelah saya mendownload dan mendapatkan file CSV-nya, saya membuat file Google Colabs untuk mengetes dataset yang sudah saya download. Di sini adalah file IPYNB yang sudah saya buat. Di sini ada 4 bagian penting, yaitu yang pertama yaitu mengimport package yang mau dipakai. Yang kedua yaitu mendapatkan data atau mengambil data yang akan kita gunakan. Yang ketiga dan keempat yaitu membuat node dan membuat tree. Kemudian yang selanjutnya yaitu
meng-split data untuk training dan untuk tesnya. Kemudian membuat model, setelah membuat model untuk tree-nya, kita mengetes modelnya, begitu. Saya jelaskan dari awal, yang pertama yaitu import tools atau import alat-alat atau package yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan 2 package. Yang pertama yaitu NumPy, saya define menjadi NP. Kemudian yang kedua saya import library pandas, kemudian saya aliaskan menjadi PD. Kemudian untuk mendapatkan datanya, kita harus tahu kolom-kolom apa yang akan kita gunakan. Sebenarnya kolom yang akan kita gunakan itu bisa kita cari. Kita define juga beberapa variabel lain untuk membuat decision node dan leaf node. Kemudian selanjutnya kita membuat kelas untuk tree-nya juga. Saya beri nama decision tree classifier. Kemudian di dalamnya kita membuat function lagi. Kemudian kita inisialisasi root dari tree-nya. Kemudian kita membuat kondisi untuk menghentikan inisialisasi. Kemudian saya membuat function namanya build tree. Kemudian saya juga membuat beberapa kondisi untuk meng-split dataset yang akan kita gunakan. Kemudian membuat function get base sleep, yaitu untuk mengulang-ulang fitur yang ada gitu. Kemudian setelah itu kita split dan kita ambil informasinya. Kemudian dan seterusnya. Di sini ada function entropy, Gini index, calculate leaf value, print tree, fit, predict, hingga make prediction. Setelah dijalankan dan ini oke, kita lanjut ke proses berikutnya yaitu train, test, split. Setelah ini oke, kita lanjut ke fit the model. Jadi di sini kita membuat tree-nya. Setelah itu, untuk yang terakhir, langkah yang terakhir yaitu tes modelnya. Dan hasil akhir yang kita dapatkan adalah 0,890625. Jadi, pada water quality classification using decision tree pada dataset yang saya gunakan itu, hasil classifier predict testnya yaitu 0,890625. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.